Mantan Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak sudah keluar dari tahanan pada hari Senin dengan jaminan sebesar 140 juta hryvnia sehingga ia berada di balik jeruji selama 3 hari penuh. Pada akhirnya, uang untuk jaminan dikumpulkan secara gotong royong. Meskipun sepertinya Andriy Yermak punya semua orang dalam genggamannya, tapi entah kenapa tidak ada yang buru-buru untuk menyelamatkannya. Namun hari ini sudah diketahui siapa dan bagaimana jaminan untuk Andriy Yermak dibayarkan. Dan Anda akan sangat terkejut betapa Andriy Yermak menjadi sangat toksik bahkan bagi orang-orang terdekatnya, terutama bagi lingkaran Presiden Volodymyr Zelensky. Dalam episode ini, kita akan membahas siapa saja yang patungan untuk jaminan Andriy Yermak, mengapa begitu sulit baginya untuk menemukan dana legal, dan bagaimana menurut para penyelidik, instruksi diberikan di kantor presiden. Mengumpulkan uang, tapi dengan cara agar tidak terlihat memiliki hubungan dengan mantan pejabat kantor Zelensky yang kini sudah dianggap toksik. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba diketahui bahwa Timur Mindich menggugat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke pengadilan. Untuk alasan apa dan mengapa, juga akan kita bahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Dan teman-teman, silakan subscribe ke kanal Telegram saya Peci News, linknya ada di deskripsi video ini, begitu juga di deskripsi video. Link ke channel YouTube saya yang sepenuhnya berbahasa Ukraina. Jadi, jika kalian ingin menonton episode khusus saya dalam bahasa Ukraina, pastikan untuk beralih dan subscribe serta dukung channel YouTube yang benar-benar baru dan sepenuhnya berbahasa Ukraina. Jadi di episode ini saya akan mengutip materi dari seorang jurnalis investigasi. Editor dari penerbitan Cermin Mingguan, Inna Federnikova, serta informasi orang dalam tentang siapa dan bagaimana cara membebaskan Yermak dari tahanan sementara. Tapi pertama-tama mari saya sampaikan berita terbaru dan terpanas tentang kasus ini. Pihak yang terlibat dalam kasus Midas, seorang pengusaha yang dikenai sanksi berdasarkan keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Timur Mindich mengajukan gugatan ke Pengadilan Administratif Kasasi Ukraina, dan dia menuntut agar dekret Presiden Zelensky diakui sebagai ilegal, dan agar pembatasan yang diberlakukan dibatalkan. Sebagai tergugat utama dalam kasus ini adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan sepertinya mantan teman Timur Mindich. Jadi sepertinya hal yang paling menarik dalam kasus ini akan segera dimulai. Tapi mengenai Andriy Yermak, saya akan mulai dengan sedikit latar belakang. Seperti yang ditulis oleh Federnikova, setelah penetapan sebagai tersangka, mantan Kepala Kantor Presiden Andriy Yermak dan pengacaranya Igor Fominev tidak tidur selama 4 hari, karena mereka harus mencari uang untuk jaminan. Tapi di sini ada paradoks. Yermak dan pengacaranya sebenarnya punya waktu 6 bulan penuh untuk menyiapkan uang jaminan dengan dana yang sah. Karena penggeledahan pertama di rumah Yermak sudah terjadi pada bulan November tahun lalu, setelah itu dia mengundurkan diri dari kantor presiden. Namun, tidak ada seorang pun yang melakukan apa-apa. Dan menurut sumber, Yermak yakin bahwa dia tidak akan dijadikan tersangka. Andriy Yermak merasa dirinya aman, dan apa yang terjadi pada hari penetapan tersangka menjadi sebuah kejutan baginya. Setelah Yermak menjadi tersangka, Presiden Ukraina Zelensky tidak memberikan penjelasan apapun secara terbuka. Dia tidak membelanya, tidak secara langsung menjaga jarak, dan tidak mengambil tanggung jawab atas orang yang selama bertahun-tahun menjadi alat manajemennya yang utama. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari jurnalis Federnikova. Sistem yang dulu menaungi Yermak membuangnya seperti kadal melepaskan ekornya, tanpa sepatah kata pun. Sistem membaca perintah itu. Pintu-pintu pengadilan anti korupsi ternyata terlalu berat bagi siapapun yang bisa datang untuk mendukung Andriy Yermak. Tidak ada teman, tidak ada bawahan yang berterima kasih atas jabatan, bahkan tidak ada orang-orang yang dulu bersamanya. Seperti yang dijelaskan pengacaranya, Yermak sendiri memang tidak ingin melihat keluarganya di ruang sidang. Di depan puluhan kamera, mantan kepala kantor presiden yang dulu sangat berkuasa itu duduk sendirian. Dan seperti yang ditulis oleh media, sel di rumah tahanan untuk Yermak sudah dipersiapkan sebelumnya dengan sangat teliti. Sekali lagi, ini adalah kutipan dari Federnikova. Tentu saja, Zelensky berhasil menyiapkan sel khusus di rumah tahanan untuk temannya. Tatarov juga berusaha keras. Sudah jelas bahwa Yermak memiliki telepon dan bahkan penjaga pribadinya sendiri di depan pintu. Menurut informasi dari sumber kami, bahkan ada tulisan yang menghina di samping nama belakang Yermak, dengan nama burung yang dalam hierarki penjara jelas tidak membuat hidup lebih mudah. Tulisan itu sebelum dikirim ke koloni penjara Mensk ditinggalkan oleh Alexander Dubinsky di zona pertama dan kelima untuk berjalan-jalan.
Kalimat itu langsung dihapus. Itu banyak untuk seorang atasan dan sangat sedikit untuk seorang teman. Zelensky mengurus jaminan, membuat semua orang sibuk, menuntut untuk mencari uang, membagi tugas. Artinya, dia melakukan segalanya kecuali yang utama. Dia sendiri tidak ikut membayar uang jaminan, tidak memberi contoh, tidak berani mempertaruhkan uangnya sendiri, tidak mau ikut tercoreng gara-gara temannya. Sebagai seorang politikus yang selama bertahun-tahun menjual citra sebagai pria yang menepati janji dan membela orang-orangnya di dalam sistem, tapi dia tidak menemukan, lebih tepatnya tidak mau, dan sistem kembali menerima sinyal itu. Pada akhirnya, lihatlah apa yang terjadi. Tidak ada yang membela Yermak, baik Sergei Shefir, David Arhamia, Kirill Timoshenko, Yuri Golik, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya ada satu kutipan lagi. Tapi kesimpulan utamanya sudah jelas. Sistem gelap itu tidak mampu cepat-cepat menyediakan uang bersih, bahkan untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang mengelola ratusan miliar dari anggaran, bantuan internasional, dan jaringan belakang layar tidak mampu dengan cepat mengumpulkan 140 juta hryvnia legal untuk seseorang yang kemarin masih dianggap sebagai orang nomor 2 di negara ini. Ini bukan gangguan hari operasional bank, ini adalah kegagalan sistem. Sistem ini menunjukkan bahwa ia bertahan bukan karena loyalitas atau kas bersama, tetapi karena rasa takut. Yermak telah menunjuk ratusan orang ke posisi-posisi empuk dari mana mereka akan pergi jauh lebih kaya daripada saat mereka datang. Tapi tidak ada yang buru-buru mentransfer apapun kepadanya. Begitulah betapa toksiknya dia. Akhirnya, di kantor presiden diputuskan bahwa karena Yermak adalah seorang pengacara, maka biarlah rekan-rekan seprofesi di bidang hukum yang secara simbolis membayarkan jaminan untuknya. Namun, di sini pun ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Akhirnya, muncul daftar orang-orang yang membayar untuk Yermak. Dan daftar ini menunjukkan bahwa mereka mencari uang ke seluruh dunia. Sampai akhir pekan, 7 perusahaan telah menyetor lebih dari 94 juta hryvnia sebagai jaminan, namun jumlah itu masih belum cukup. Dan kemudian ada tambahan 30 juta hryvnia. Lembaga penelitian dan keahlian forensik yang menyetorkan uang tersebut. Ini adalah organisasi swasta dari Kiev yang didirikan pada tahun 2017. Hingga September tahun 2025, organisasi ini berpartisipasi dalam tender lembaga pemerintah dan perusahaan milik daerah untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian forensik. Jadi artinya mereka bekerja sama dengan aparat pemerintah. 4 juta hryvnia lagi disumbangkan oleh Asosiasi Pengacara Advokat yang dipimpin oleh Yaroslav Kutz. Dan pada tahun 2016, dia sudah menjadi ahli di acara bincang-bincang kriminal penonton sebagai saksi di saluran TV Ukraina. Perusahaan dari Dnipro, Specjali Zirofanoye Upravlenie Stroj Elektromontas, langsung menyumbangkan 32 juta hryvnia untuk Yermak. Pada tahun 2017, perusahaan ini terlibat dalam proses pidana oleh polisi terkait dugaan legalisasi dana yang diperoleh secara ilegal dan penggelapan pajak. Sedikit lebih dari 10 juta hryvnia lagi dibayarkan oleh perusahaan swasta SV Group. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan mobil. Asosiasi pengacara dari Kiev Delegilata menyetor 14 juta hryvnia dan tambahan 4 juta hryvnia disetor oleh perusahaan Arena Marin. Ini adalah perusahaan logistik dari Odessa dengan modal dasar sebesar 40.000 hryvnia. Selain itu, ada juga 7 orang pribadi yang ikut memberikan jaminan, di antaranya yang paling terkenal adalah Sergei Rebrov. Kalian semua tahu siapa dia. Dia memberikan 30 juta. Volodymyr Petrov dari Islandia TV memberikan 80.000 hryvnia untuk jaminan. Dan pengacara Yermak, Ihor Fomin, menyumbang 5 juta hryvnia. Dan saya akan mengakhiri episode ini dengan kutipan dari Federnikova. Seluruh negeri sudah melihatnya sekarang. Tidak ada yang kebal hukum. Teman-teman, kalian tidak kebal. Meskipun untuk saat ini, hanya satu dari pilar sistem kalian yang mendekam di pusat penahanan pra-peradilan selama 4 malam, sistem ini tidak lagi menjamin keamanan. Baik untuk Umerov maupun Shefir, juga untuk semua orang lain yang kemarin masih menganggapnya sebagai pelindung pribadi mereka. Sekarang mereka duduk, melihat semua ini dan berpikir, siapa dan bagaimana yang akan mengumpulkan uang jaminan untuk saya jika dengan orang nomor 2 di negara ini saja bisa terjadi hal seperti ini? Di sini saya akan berhenti sejenak, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan rekening yang tersedia di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Dan saya ingatkan, jangan lupa berlangganan saluran YouTube saya yang berbahasa Ukraina. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.